kabarnya hari ini? Baik. Ada yang belum makan? Sudah ya, bagus ya. Ya, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran fikih. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang ingin memimpin doanya? Ya, yang di depan, silakan memimpin. Maju ke depan. Oke, mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, semoga dengan membaca doa, ilmu yang kita dapat hari ini dapat lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya, satu persatu. Sebutkan namanya, angkat tangannya ya. Rahma ada? Ada. Syafi'ah? Ada. Azmi? Ada. Ziftahul Ilma? Ada. Selvi? Risna? Sakit. Ada suratnya? Ada. Lain kali kalau tidak berhadir ke sekolah ya lebih baik itu harus memakai surat. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengulang sedikit tentang materi yang kita pelajari di minggu depan. Ibu ingin tahu siapa yang masih ingat dan siapa yang masih belum ingat. Nah, jadi minggu kemarin kita membahas masalah apa? Pemakaian zakat. Ya, zakat, benar. Masih ingat ya ternyata. Pengertian zakat menurut bahasa ada yang ingat? Ya, apa? Adalah tumbuh dan berkembang secara istilah. Zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan pada kelompok tertentu pada waktu yang tertentu. Oke, bagus. Kemudian macam-macam zakat kemarin ada berapa? Dua ya, bagus ya. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa? 8. Ya, siapa? Sebutkan yang di ujung satu aja. Paket. Ya, yang selanjutnya siapa? Kemudian tadi fakir. Kemudian yang di sampingnya selanjutnya apa? Miskin. Oke, miskin. Yang di sampingnya lagi? Amil. Ya, oke. Kemudian yang di depan? Mu'alaf. Selanjutnya? Garib. Ya, satu lagi apa satunya? Sabilillah dan Ya, musafir. Jadi ada 8 ya golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, oke, bagus ya, ingat semua. Nah, jadi hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Sedekah dan hadiah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, itu ada pada bab 5 ya. Jadi hari ini kita memasuki awal bab baru. Oke, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, sedekah, nah sedekah itu yang terbesit di benak kalian itu apa sih? Memberikan sesuatu kepada seseorang. Ya, memberikan sesuatu kepada seseorang. Yang lain? Menurut kalian, apa itu sedekah? Ya, yang di depan apa? Memberi sesuatu kepada seseorang. Oke.
kita pada hari ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari sedekah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan hukum dari sedekah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan rukun dari sedekah. Nah, itu tadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, di sini Ibu ada memiliki satu buah gambar yang mana kalian di sana akan Ibu suruh untuk mengomentari ya. Nah, dari gambar di depan ini, coba perhatikan. Menurut kalian, apa sih yang terbesit di benak kalian ketika kalian memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan ini? Ayo, ada yang tahu? Ya, bersedekah, benar. Yang di depan? Ya, orang yang memberi, boleh. Ini yang di depannya? Barang yang diberikan. Barang yang diberikan. Itu termasuk apa? Rukun? Sedekah. Kemudian yang ini apa? Ya, ada orang yang diberi. Kemudian yang di belakang? Sesuatu yang memberi. Apa? Seseorang yang membutuhkan. Seseorang yang membutuhkan. Seorang yang membutuhkan atau orang yang menerima sedekah. Jadi ada yang tahu ini tadi mencakup tentang apa? Oke, rukun tentang mengenai sedekah. Kemudian di sini ada rukun sedekah ya kan? Kemudian ada lagi satu rukun sedekah. Iya, ijab dan kabul. Nah, jadi gambar ini tadi membahas mengenai sedekah yang dimana ada orang yang memberi, orang yang menerima ijab dan kabul, dan barang yang diberikan. Nah, itulah gambaran sekilas materi kita pada hari ini. Nah, jadi yang pertama dulu, Ibu tidak akan menjelaskan kepada kalian materi kita pada hari ini. Jadi kalianlah yang ingin menjelaskan terlebih dahulu ya ke depan kepada teman-teman kalian. Jadi di sini perintahnya ya, coba dengar baik-baik. Kalian harus membuat satu peta konsep dengan dua orang. Di sini ada kita hari ini ada 3 pembahasan. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua hukum, yang ketiga rukun. Nah, di situ ada 3 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kelompok 1, kelompok tadi dulu kita pilih ya. Kelompok 1 siapa? Nah, iya yang di depan kelompok 1, kelompok 2 yang di samping, kelompok 3 yang di belakang. Nah, setelah tadi kalian membuat peta konsep, kemudian kalian maju ke depan, diskusikan pada teman sekelompoknya masing-masing. Ya, tadi kelompok 1 pengertian sedekah, kemudian kelompok 2 hukum, kemudian kelompok 3 mengenai rukun. Lima menit kemudian. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau yang sudah selesai, saatnya kalian menampilkan hasil peta konsep kalian ke depan dan mempresentasikannya pada teman-teman kalian. Oke, dari kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, presentasikan hasil peta konsepnya kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
pengertian sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab yang artinya sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sedekah yang artinya sebuah pemberian yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah. Sedangkan menurut istilah ialah pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah dan pahalanya semata. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu minta kelompok 3. Tadi apa yang disampaikan sama kelompok 1? Pengertian sedekah. Ya, apa tadi pengertian sedekah? Sedekah artinya pemberian yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Oke, bagus. Ya, apa sudah benar? Oke, benar. Kalau sudah benar, silahkan duduk ke tempatnya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Persilakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke, silahkan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk menyaksikan karya kami. Peta konsep pokok sedekah terbagi menjadi 4. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Yang wajib untuk bersedekah wajib ketika menentukan orang yang membutuhkan. kedua sunnah baik dalam kondisi Susah maupun lapang. yang ketiga makruh barang yang disedahkan buruk dan tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian haram barang yang disedekahkan tidak digunakan untuk kemaksiatan dan kejahatan. Oke. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kepada kelompok 1 tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Hukum sedekah. Ya, hukum sedekah tadi ada berapa? 4. Apa-apa tadi? Wajib, sunnah, makruh, haram. Ya, kalau haram tadi kenapa alasannya? Karena bisa menjadi haram kalau kita mengetahui barang disedekahkan itu digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Oke. Sudah ya. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silahkan maju. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, dipersilahkan untuk mempresentasikan hasilnya pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peta konsep kami tentang rukun sedekah. Rukun sedekah terbagi menjadi 4. 1. Orang yang memberi, 2. Orang yang diberi, 3. Ijab dan kabul, 4. Barang yang diberikan. Orang yang memberi adalah orang yang memberi sedekah kepada si penerima. Orang yang diberi adalah orang yang menerima sedekah dari sang pemberi. Ijab dan kabul adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi dan orang yang menerima pemberian. Barang yang diberikan adalah barang yang sebaiknya digunakan untuk bermanfaat. Oke, untuk kelompok lain ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Oke, kalau tidak ada kelompok 2. Tadi apa yang disampaikan sama kelompok 3? Rukun sedekah. Ya, rukun sedekah tadi ada berapa? Ada 4. Ada 4, apa saja? Orang yang memberi, orang yang diberi, ijazah kabul, barang yang diberikan. Oke, barang yang diberikan tadi harus barang yang seperti apa? Barang yang diberikan seperti barang yang dapat dijual ataupun digunakan dan barang yang tidak ada manfaatnya. Oke, barang yang dapat dijual dan barang yang bermanfaat. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Jawaban temannya bagaimana? Benar. Oke, benar. Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, tadi kan kita sudah berdiskusi nih. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tentang materi tadi ya, sedikit ya. Menambahkan dari penjelasan kalian tadi, dari penjelasan teman-teman kalian tadi. Nah, tadi hari ini kita tadi membahas mengenai sedekah, ya kan? Sedekah tadi pengertiannya apa? Pemberian yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Yaitu menurut bahasa ya. Tapi menurut bahasanya tadi sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu sedekah. Nah, sedekah tadi artinya memberi. Nah, menurut bahasa atau sebuah pemberian yang bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Nah, jadi apabila sebuah pemberian itu tidak bertujuan untuk mengharap ridha Allah, itu berarti bukan sedekah. Kemudian secara istilah tadi, sedekah adalah Pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. Nah, secara istilah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharap ridha Allah dan pahalanya. Nah, tadi tadi apabila bukan mengharap ridha Allah berarti bukan sedekah. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai Hukum sedekah. Oke, hukum sedekah. Nah, hukum sedekah tadi terbagi kepada berapa? 4. Oke, 4. Yang pertama tadi ada wajib, Sunnah, makruh, haram. Nah, wajib itu alasannya kenapa? Jadi sedekah disebut dengan wajib. Misalnya orang tuh meminta kepada kita itu kelaparan, misalnya kenapa ada yang memberi. Sedekah wajib apabila ada seseorang yang membutuhkan. Misalnya ada orang miskin tersebut dalam kondisi lapar. Dan apabila kita tidak memberi dia makanan, maka dia akan sakit atau meninggal. Nah, itu sedekah hukumnya menjadi wajib. Nah, yang kedua itu ada sunnah. Nah, sedekah kenapa jadi disebut dengan sunnah? Sebetulnya sedekah itu hukum asalnya itu adalah sunnah. Nah, jadi sunnah itu apapun kondisi kita, ketika kita sedang kesusahan, ketika kita sedang lapang, nah itu hukum sedekah adalah sunnah. Kemudian yang ketiga itu hukum sedekah adalah makruh. Nah, makruh itu kenapa? Barang yang diberikan itu bisa kadang bermanfaat. Sedekah disebut dengan makruh apabila barang yang kita berikan tidak memiliki manfaat atau tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita memberikan seorang buah tomat busuk. Nah, itu bisa dimanfaatkan tidak? Nah, tidak bisa dimanfaatkan. Kecuali kita memberi seorang sepeda motor yang rusak. Nah, sepeda motor yang rusak itu bisa dijual. Berarti ada manfaatnya, bisa dijual. Kemudian hukum sedekah yang keempat itu haram. Kenapa haram? Karena bisa digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Nah, kejahatan atau maksiat. Nah, contohnya tadi seperti apa? Contohnya ada yang tahu seperti apa? Kita bersedekah kepada seseorang itu bersedekah berupa minuman keras, khamar, atau obat-obatan terlarang. Nah, yang dimana benda-benda tersebut bisa digunakan untuk maksiat. Nah, oke.
Kemudian tadi yang ketiga itu mengenai rukun. Nah, rukun sedekah tadi terbagi kepada berapa? 4. Yang pertama itu ada Orang yang memberi. Oke, orang yang memberi. Nah, orang yang memberi itu adalah orang yang memberikan sedekah. Oke, orang yang memberi sedekah kepada si penerima. Nah, jadi yang kedua itu ada orang yang Diberi. Oke, orang yang diberi adalah orang yang menerima sedekah dari si pemberi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ijab dan qabul. Apa itu ijab dan qabul? Pernyataan pemberian dari orang yang memberi dan pernyataan pemberian dari orang yang menerima pemberian. Oke, pernyataan pemberian dari orang yang memberi itu adalah ijab, dan pernyataan Penerimaan dari orang yang menerima pemberian itu adalah kabul. ya, penerimaan dari orang yang menerima pemberian itu adalah qabul. Contohnya ijab itu seperti apa? Ijab itu contohnya ya, saya berikan sejumlah uang sebesar berapa? Senilai 50.000 misalnya. Kemudian qabul, ucapan dari si penerima, saya terima uang ini atau saya terima pemberian kamu, itu bisa juga. Nah, itu tadi contoh ijab dan qabul. Kemudian yang keempat itu adalah barang yang diberikan. Barang yang diberikan itu barang yang Dapat dijual. barang yang dapat dijual atau barang yang memiliki manfaat. Jangan kalau bersedekah itu barang yang tidak dapat dimanfaatkan, itu buat apa? Tidak ada gunanya, ya kan? Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, siapa yang ingin menyimpulkan? Atau kita simpulkan bersama-sama? Bersama-sama tadi yang pertama pengertian sedekah. Secara bahasa apa tadi? Pemberian yang bertujuan untuk mencari ridha Allah. Ya, secara istilah. Pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan dengan mengharapkan ridha Allah dan pahala. Tadi ada hukumnya. Hukumnya ada berapa? 4. Apa saja? Wajib, sunnah, makruh, haram. Oke, bagus. Kemudian tadi ada rukunnya. Rukunnya ada berapa? Ada 4. Apa saja tadi? Orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan kabul, dan orang yang diberikan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ambil kertasnya atau ambil buku latihannya. Kita latihan di sini. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Soalnya cukup sedikit ya, cuma 3 soal. Oke, udah buku latihannya sudah? Udah. Soal yang pertama, jelaskan pengertian sedekah. Ya, soal yang pertama jelaskan pengertian sedekah. Kemudian yang kedua, sebutkan hukum sedekah. Kemudian yang ketiga, sebutkan rukun sedekah. Ya, cukup 3 saja. Jadi ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Kalau sudah, tolong tukarkan dengan temannya yang di sebelah. Oke, kita periksa sekarang. Tulis yang benarnya saja ya. Silahkan kumpul ke depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hadiah. Oke, pada bab 5 ya, masih pada bab 5. Ibu minta untuk bukunya dibaca ya di rumah. Jadi
berikutnya nanti akan ibu tanyain satu-satu. Kalau ada yang tidak maaf. Ya, selamat Anda akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Tunggu minggu depan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada kata-kata ibu yang menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.